Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriliano Aditya Pratama dengan NIM 05550544. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Malang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 atau tugas terakhir dari matkul struktur data. Dan berikut untuk soalnya. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan dua program pencarian pada graf, yaitu pencarian menggunakan algoritma DFS untuk soal nomor 1 dan BFS untuk soal nomor 2. Kedua program ini akan saya buat menggunakan bahasa Java dan menggunakan graf yang berisi 8 not. Oke. Sebelumnya saya sudah mengerjakan dua soal ini dan tidak saya record, dan untuk hasilnya sebagai berikut. Saya buka dulu untuk Visual Code-nya. Oke, di tugas dan oke, berikut saya jelaskan untuk fungsi dari masing-masing kode. Oke, yang pertama di sini ada import Java util. Bagian ini digunakan untuk mengikuti library yang diperlukan seperti map, list, set, dan scanner. Oke, selanjutnya di sini merupakan deklarasi kelas dan struktur graf. Graf sendiri berfungsi untuk menyimpan hubungan antara node dalam bentuk map. Dan yang kedua ada visit, berfungsi untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak diulang kembali. Oke, selanjutnya ada konstruktor. Bagian ini berfungsi untuk membangun graf. Misalnya A1 terhubung dengan A2 dan A3, dan A2 terhubung ke A4 dan A5, dan A5 terhubung ke A7 dan A8. Oke, selanjutnya di sini adalah sebagai fungsi TPS. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pencarian dari node awal sampai menemukan target. Yang kelima, oke, kita sort. Berfungsi untuk mencetak node yang sedang dikunjungi laman dari sebagai sudah dikunjungi. Di sini berfungsi untuk mengecek apakah node adalah target. Jika node sama dengan target, proses pencarian langsung dihentikan. Selanjutnya di bagian sini berfungsi untuk menelusuri node tetangga. Setiap tangga yang belum pernah dikunjungi akan dipanggil secara rekursif. Oke, di bagian berikut, jika kita input dan tidak ada yang ditemukan, berfungsi mengembalikan false jika target tidak ditemukan. Oke, di sini fungsi main. Kelas utama menciptakan objek DVS dan menerima input dari node pengguna. Oke, kita buka soal. Dan yang kedua, kita disuruh untuk membuat program BFF. Berikut untuk fungsi-fungsi dari program yang sudah saya buat ini. Oke, yang pertama, sama seperti tadi, struktur graf sama seperti pada DFS. Dan selanjutnya, konstruktor mengisi graf. Graf yang digunakan sama juga, sehingga struktur hubungan antara node tetap konsisten. Oke, selanjutnya fungsi BFS. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pencarian BFS. Dan selanjutnya ada inisiasi, go, dan visit. Go sendiri dipakai untuk menentukan urutan kunjungan, dan visit untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi. Oke, kita tambahkan node awal. Node awal pencarian dimasukkan ke go. Selanjutnya di sini berfungsi untuk perulangan BFS. Program mengambil node dari bagian depan go dan menampilkannya. Selanjutnya di sini untuk mengecek apakah node adalah target. Jika node yang diambil benar, berarti pencarian selesai. Oke, selanjutnya di sini berfungsi untuk menambahkan tetangga ke go. Semua tetangga node yang belum dikunjungi dimasukkan ke dalam go.
Di sini berfungsi untuk jika aku habis tanpa menemukan target, berarti tidak ada dalam graf, dianggap tidak ada. Oke, kita run. Berikut, jika DFS kita run, program meminta user memaksudkan no target, misalnya A7. DFS dimulai dari A1. Output akan muncul seperti ini. DFS mengikuti jalur secara mendalam sampai target ditemukan. Oke, kita pindah ke BFS, coba kita run. Program meminta user masukkan target, misalnya A7. BFS dimulai dari A1. Output akan muncul seperti ini. BFS mengunjungi node berdasarkan level, sehingga A7 ditemukan setelah semua node di level atas selesai. Kesimpulan saya, jadi pada program DFS, pencarian dilakukan secara mendalam mengikuti cabang hingga target ditemukan. Sedangkan pada proses BFS, pencarian dilakukan secara melebar berdasarkan urutan Go. Kedua program ini menggunakan graf yang sama sebenarnya, namun cara penelusurannya berbeda sesuai algoritma masing-masing. Terima kasih sudah menonton penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.